Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya telah menjadi syafaat, rahmat, berkah, dan obat yang orisinil untuk menyelamatkan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kerap kali sholawat ini memutarbalikkan sebuah fakta indrawi. Berikut beberapa buah kisah yang bertutur tentang keajaiban sholawat. Sahabat, inilah kisah-kisah keajaiban sholawat Nabi. Seorang sufi dan penjahat. Konon seorang sufi menceritakan pengalaman hidupnya tentang keajaiban dari sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuturkan bahwa ada seorang penjahat yang sangat melampaui batas, yang kehidupannya hanya diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian tenggelamnya penjahat itu ke dalam lumpur kemaksiatan, seperti kebiasaan mabuk-mabukan. Ia tidak bisa lagi membedakan mana hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Sang sufi lalu mencoba untuk menasehati sang penjahat, agar ia tidak mengulangi lagi kedurhakaannya, dan segera bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, penjahat tetaplah penjahat, nasihat sang sufi tidaklah digubrisnya. Ia tetap bersikeras untuk melakukan perbuatan-perbuatan bejatnya sampai sang ajal datang menjemputnya. Sang penjahat, menurut sufi, benar-benar bernasib tidak baik, karena ia tidak sempat mengubah haluan hidupnya yang hina dan bahkan tidak sempat bertobat. Secara logis, sang sufi mengatakan bahwa si penjahat akan dijebloskan Allah ke dalam asap neraka. Namun apa yang terjadi? Pada suatu malam, sang sufi bermimpi. Ia melihat sang penjahat menempati posisi yang amat tinggi dan mulia, dengan memakai pakaian surga yang hijau, yang merupakan pakaian kemuliaan dan kebesaran surgawi. Sang sufi pun terheran-heran dan bertanya pada sang penjahat, apakah gerangan yang menyebabkanmu mendapatkan martabat setinggi ini? Sang penjahat menjawab, wahai sang sufi, ketika aku hadir di suatu majelis yang sedang melakukan zikir, aku mendengarkan orang yang alim yang ada di situ berkata, barang siapa yang bersholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya menjadi wajib baginya mendapatkan surga. Kemudian sang alim itu meninggikan suaranya, demi membacakan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku beserta orang-orang yang hadir di sekitarnya, mengangkat suara untuk melakukan hal yang sama, yaitu membaca sholawat. Maka, pada saat itulah, aku dan kami semua diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemurah terhadap nikmatnya. Seorang ibu dan anaknya. Dikisahkan pula bahwasanya ada seorang wanita yang memiliki anak yang sangat jahat, dan hari-harinya pun dilalui dengan lumuran dosa. Si ibu yang merupakan sosok wanita syalihah yang menyadari anaknya seperti itu, tentu saja menyuruh si anak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, dan kemudian berbuat kebajikan, serta tidak berpindah lagi kepada kebiasaan buruknya tersebut. Tetapi, anaknya tetap membandel, ia tidak mau berpindah dari kelakuan jahatnya yang telah dilakukannya selama ini. Perbuatan maksiat itu terus dilakukannya sampai ia menemui ajalnya. Maka bersedihlah sang ibu, demi melihat anaknya yang mati tanpa tobat, di mana ia tidak melihat satu sisi pun dari kehidupan anaknya, yang akan menyelamatkannya di hadapan Tuhan penguasa akhirat. Sang ibu tampaknya pasrah dengan nasib buruk yang akan dialami oleh sang anak di dalam kubur dan lebih-lebih di neraka. Di suatu malam, ketika wanita itu tertidur, ia bermimpi tentang anaknya disiksa oleh malaikat penjaga kubur di dalam kuburnya. Akibatnya, semakin bertambah kedukaan sang ibu tersebut, manakala bayangannya selama ini dilihatnya secara langsung sekalipun hanya dalam mimpi. Tetapi benarkah sang anak disiksa? Ternyata, ketika sang ibu memimpikan lagi anaknya di lain kesempatan, ia melihat anaknya dalam rupa dan kondisi yang sebaliknya, dalam mimpi sebelumnya. Ia melihat anaknya saat itu diperlakukan dengan perlakuan yang sangat elok, yang berada dalam keadaan suka dan bahagia.
Sehingga, ibunya pun terheran-heran dan bertanya pada sang anak, "Apa gerangan yang membuatmu bisa diperlakukan seperti ini, padahal dulu semasa engkau hidup engkau penuh dengan lumuran dosa?" Sang anak menjawab, "Wahai ibunda, di suatu ketika telah lewat di hadapanku sekelompok orang yang sedang mengusung jenazah yang hendak dikuburkan. Mayat itu kukenal, dan ia semasa hidupnya ternyata lebih jahat daripada diriku. Kemudian aku ikut mengiringi pemakamannya, dan di sana aku sempat menyaksikan makam-makam lainnya. Ketika itulah aku berpikir bahwa laki-laki sial itu sudah pasti ditimpa oleh huru-hara akhirat, akibat perbuatan maksiatnya. Secara tidak sadar aku menangis, dan membayangkan kalau diriku juga bakal ditimpa peristiwa mengerikan yang sama. Pada saat itulah aku menyesali segala kesalahan dan dosa yang telah kuperbuat, dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat di hadapan Ilahi. Kemudian, aku membaca Al-Quran dan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 kali dan membacakan sholawat ke-11 kalinya. Dan pahalanya kuhadiahkan kepada ahli kubur yang naas tersebut, sehingga disitulah Allah menunjukkan kemaha pengampunannya. Dia mengampuni dosa-dosaku. Jadi apa yang telah engkau lihat wahai ibunda, itulah nikmat yang telah diberikan Allah atasku. Ketahuilah ibunda, bahwa sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi cahaya di dalam kuburku, menghapuskan dosa-dosaku, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang hidup, maupun yang sudah meninggal." Seorang musafir dan ayahnya. Dalam kisah lain, juga diriwayatkan tentang seorang musafir bersama ayahnya. Sang musafir mengisahkan bahwa di suatu ketika di suatu negeri, ayahnya meninggal dunia sehingga wajah dan sekujur tubuhnya menjadi hitam, dan perutnya membusung. Sang musafir lalu mengucapkan, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim," tiada daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ayah sang musafir tersebut mati dalam kedukaan, dan hal ini diumpamakan dengan kelakuan sang ayah ketika ia masih hidup. Pada saat itulah sang musafir merasakan beban teramat berat menimpanya, karena mendapatkan ayahnya mati dalam kondisi seperti itu. Tetapi, ketika ia terlelap tidur, ia bermimpi bahwa ada seorang laki-laki yang sangat tampan dan tubuhnya dipenuhi bulu halus, datang kepada ayahnya dan mengusap wajah dan tubuh ayahnya tersebut dengan tangannya, sehingga jasad sang ayah menjadi putih kembali, bahkan lebih bagus daripada bentuknya semula, dan berseri-seri dengan cahaya di wajahnya. Melihat perlakuan baik lelaki ini terhadap ayahnya, sang musafir takjub, dan kemudian bertanya, "Siapakah Anda, yang telah menyampaikan karunia ilahi atas ayahku?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah Rasulullah. Ayahmu termasuk di antara orang-orang yang memperbanyak bersholawat atasku." Maka, tatkala ia berhasil melakukannya, aku pun datang untuk membersihkannya. Kemudian sang musafir merasa sangat berbahagia. Ia melihat pancaran dan cahaya putih itu ada pada ayahnya. Dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan dan menanamkannya di dalam hatinya, serta bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta menjadi saksi bagi orang yang difitnah. Pada masa permulaan Islam, ada seorang muslim yang difitnah telah mencuri seekor unta. Orang yang memfitnahnya mengajukan saksi-saksi palsu, yakni orang-orang munafik yang tidak segan untuk bersumpah palsu. Maka, orang yang seyogianya tidak bersalah itu, diputus oleh hakim sebagai pencuri. Menurut hukum Islam, seorang pencuri harus dihukum potong tangan. Lalu, orang mukmin yang malang ini pun berdoa, "Tuhanku, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka telah memfitnahku. Aku tidak mencuri unta itu. Engkau maha tahu, selamatkanlah aku dari kehinaan ini, karena aku telah bersholawat pada Nabi paling mulia. Engkau maha kuasa, izinkanlah unta itu berbicara. Jadikanlah ia sebagai saksiku." Setelah berdoa demikian, dia mendesah keras, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meliputi dirinya. Tak sulit bagi Sang Maha Perkasa dan Maha Kuasa.
untuk membuat unta tersebut dapat berbicara dengan bahasa manusia. Hewan ini berkata, "Ya Rasulullah, aku milik orang beriman ini." Orang-orang itu adalah saksi palsu, dan si pemfitnah telah membuat tuduhan palsu terhadap orang mukmin sejati ini. Lantas unta tersebut mendekati pemiliknya, dengan sikap tunduk dan duduk di depannya. Syahdan, terkuaklah kebohongan saksi-saksi palsu ini, mereka tak dapat berkutik dengan kesaksian unta itu dan merasa malu. Seiring dengan itu, tumbuhlah cahaya iman dalam hati orang-orang yang turut menyaksikan peristiwa menakjubkan ini. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai orang mukmin, bagaimana engkau dapat memperoleh keajaiban itu?" Orang mukmin tadi menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu bersholawat kepadamu 10 kali sebelum tidur." Nabi yang adil dan suci bersabda, "Karena sholawatmu kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menyelamatkanmu dari hukuman potong tangan di dunia ini, tetapi juga akan menyelamatkanmu dari siksa neraka di akhirat." Barang siapa bersholawat kepadaku 10 kali pada sore hari dan 10 kali pada pagi hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya bersama para nabi kesayangan dan kepercayaannya, dan wali-wali yang patuh, dan dia akan melimpahkan berkah kepadanya, sebagaimana berkah kepada nabinya. Sufyan Ats-Tsauri dan kisah anak si tukang riba. Sufyan Ats-Tsauri menuturkan, "Aku pergi haji. Manakala tawaf di Ka'bah, aku melihat seorang pemuda yang tak berdoa apapun, selain hanya bersyalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Muzdalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah, doanya hanyalah sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, 'Sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu.' Namun, dia berkata, 'Aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku, agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jemaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah, dan gurun. Kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam dia meninggal dunia. Dan aku mengkafani jenazahnya, agar tidak mengganggu jemaah lain. Aku duduk menangis dalam batin, dan memasrahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku, yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu, pintu tenda kami terbuka, dan tampaklah sesosok orang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, "Alangkah tampak sedih engkau. Ada apakah gerangan?" Aku pun berkata, "Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita. Tapi, aku tak boleh meratap, supaya orang lain tak bersedih." Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya, dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri, ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan?" Dia menjawab, "Aku Muhammad Al-Mustafa. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, aku mohon engkau sudi menjelaskannya ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau berkata, "Ayahmu dulunya tukang riba. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Wajah mereka berubah menjadi wajah keledai.
Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur, dia melafalkan syalawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin kepada Allah untuk memberinya syafaat karena sholawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku. Sufyan menuturkan, anak muda itu berkata, sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain sholawat kepada Rasulullah, sebab aku tahu hanya sholawat yang dibutuhkan manusia, di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel alaihimussalam, telah berkata kepadaku. Jibril alaihi salam berkata, wahai Rasulullah, siapa yang membaca sholawat atasmu, tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya, dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar. Berkata pula malaikat Mikail alaihi salam, mereka yang bersholawat atasmu, akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Dan malaikat Israfil alaihi salam berkata pula, mereka yang bersholawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni orang itu. Kemudian malaikat Israel alaihi salam pun berkata, bagi mereka yang bersholawat atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara para malaikat memberikan jaminan, masing-masing untuk orang-orang yang bersholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kisah yang dikemukakan ini, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu bersholawat kepada pemimpin kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan para malaikatnya. Amin. Semoga sholawat dan salam, serta keberkahan, senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita, dan imam kita, Muhammad al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, keturunan, dan sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum mukmin, yang senantiasa untuk melazimkan bersholawat kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah beberapa kisah keajaiban sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga menginspirasi kita semua, untuk selalu bersholawat setiap saat, amin. Sahabat Haura, terima kasih sudah menonton sampai akhir, nantikan kembali update terbaru dari channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tidak hanya didengarkan, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.